Kembali menjumpai saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu dilancarkan. Amin. Nah, ini sifatnya sharing-sharing ya, berbagi, menambah wawasan, menambah ilmu dari beberapa sumber yang kita memang perlu butuhkan untuk kita dengar, untuk kita lihat, untuk kita terapkan. Nah, tidak salahnya teman-teman untuk juga berbagi kalau memang betul-betul teman-teman mempunyai pengalaman pribadi, pengalaman yang memang belum ada, bisa sharing-sharing di komentar ini. Kita tidak adanya menampik ataukah bagaimana, kalau memang untuk ada kemajuan yang betul-betul dalam hal kita beternak, kita akan yang namanya memperbaiki. Kritik dan saran memang diperlukan. Nah, sejauh mana kritik dan saran itu bisa berguna untuk diterapkan kepada kami dan kepada peternak yang lain, agar memang betul-betul nanti apa yang didapatkan dari hasil beternak bisa kita mengambil atau memetik yang namanya sebuah pendapatan sampingan. Nah, biasanya kalau kita menempatkan ayam itu kan ada dua sebenarnya, baik di kandang umbaran yang besar ataukah yang kecil, itu bersifat umbaran. Dia mungkin memiliki yang namanya diameter agak lebih besar ketimbang ayam yang di box. Bagaimana perawatan daripada ayam yang kita taruh di box agar lututnya menjadi baik, kokoh, dan lentur? Sebelum itu ada beberapa pertanyaan dari saudara kita yang memang perlu kita bahas. Nah, ada saudara kita yang bertanya, ini mungkin perlu pendalaman atau kita luruskan. Bang, kalau memang beternak itu kami memilih bibit agak bingung. Nah, mana yang dipilih bang? Apa kita beternak ayam lokal, apakah import bang? Nah, ini yang perlu kami luruskan. Kenapa kami bilang begitu? Kenapa kami bilang luruskan? Karena sampai detik ini masih ada perdebatan daripada import dan lokal. Nah, itu sebenarnya tidak perlu kita perpanjang atau bagaimana. Nah, intinya dari beberapa peternak tentu memiliki strategi masing-masing. Nanti muaranya cuma satu aja teman-teman ya, satu muaranya. Dia ingin hasil ternaknya itu memiliki kualitas yang baik dan memiliki yang namanya nilai tinggi. Itu di kita dalam hal beternak, mungkin baik dari strategi atau yang lainnya. Makanya tidak perlu kita yang namanya memperpanjang bagaimana ini lebih unggul, ini lebih gini, ini lebih gini. Tidak. Kalau kami sedikit berbeda teman-teman ya. Kalau kami melihat di sekeliling saja sekitar kita, apa permintaan yang memang betul-betul banyak. Tentu permintaan itu juga diimbangi dengan kualitas hasil kita. Nanti kualitas jenisnya bagus atau bagaimana, tetapi daya gininya juga tidak memadai, tidak laku juga. Jadi intinya kalau memang kita beternak ayam yang memang betul-betul nanti bisa mendapatkan yang namanya kita pendapatan sampingan, itu dari jenis apapun bisa. Intinya strategi teman-teman cuma satu saja. Bagaimana keturunan daripada apa yang kita ternak itu bisa bersaing dengan peternak yang lain. Itu kuncinya sebenarnya. Entah nanti import sama lokal disilang, entah dari yang namanya lokal sama lokal, entah yang lainnya. Itu cuma satu poin. Bagaimana cara meningkatkan agar memang kita pendapatan kita sampingan itu bisa meraih yang namanya keuntungan dari beternak, baik beternak ayam secara kecil dan beternak secara besar. Nah, yang kedua ini sangat gencar dia bertanya, saudara kita mungkin setiap kami mengupload video dia selalu bertanya, tetapi belum kami respon karena sudah kami utarakan di video sebelumnya sudah ada.
Nah, dia bertanya, "Bang, apa artinya terah itu?" Sekarang kami jawab ya, biar dia melihat mendengar secara langsung. Secara global, terah itu berbeda dari yang namanya kerajaan. Berbeda. Kalau terah di kerajaan itu mungkin memang terahnya dari Raja A, Raja B, Raja C, keturunannya memang terus disebut raja. Kalau di ayam itu ada yang namanya kita gabungkan pejantan dan indukannya. Contoh, nah nanti akan melahirkan keturunannya, baik jantan ataukah betina keturunannya itu. Kalau ada orang yang mengambil, nanti berbeda daerah, di sana dikembangkan lagi, nanti ada keturunannya lagi, itu juga selalu yang namanya dapat memetik keunggulan 75% atau 85% dari keturunannya, itu disebut dengan terah yang baik. Contoh, di PAM A kita mengambil mungkin sepasang, sampai di rumah kita pisahkan, kita silangkan sama yang lainnya. Anakan yang ini keturunannya ada itu baik semua, itu memetik yang namanya 80% keunggulannya, itu bagus terahnya. Ini yang betinanya kita silangkan lagi, ada yang keturunannya itu juga memiliki yang namanya dapat memetik keunggulan 80%. Itulah yang disebut terah yang baik. Tetapi kalau tidak dapat memetik yang namanya keunggulan, itu terpatahkan. Itu biar mengerti ya saudaraku yang memang bertanya itu. Intinya siapa yang mendapat namanya nama daripada itu, tentu si PAM A. Ini mulanya dari PAM ini. Saya mengambilnya, tetapi saya kembangkan, saya mengambil di sana, saya kembangkan luar biasa. Terahnya terus keturunannya itu unggul. Itu sebenarnya. Nah, ini juga perlu yang namanya dari terakhir pembahasan kita ini, ada beberapa yang memang mengalami kendala dalam hal kita beternak ayam. Seandainya nanti ayam yang pelihara itu sudah besar-besar. Nah, tentu ada dua yang memang kita sediakan. Pertama, kandang umbaran. Kandang umbaran itu meliput dari berapa meter, itu kita bisa diumbar, itu sangat baik. Tetapi kalau kita tidak memiliki yang namanya kandang umbaran, kita memang dibok dari umur 5 bulan ke atas. Bagaimana cara menjaga agar lututnya selalu lentur dan kokoh? Perlu dipahami sebenarnya, kalau memang kita tidak memiliki yang kandang umbaran, itu dari kecil kan bisa kita gabungkan sama yang lain, tidak masalah. Biar jenis apapun kita gabungkan, nanti kita bisa, kalau sudah besar, nanti bisa kita memilahnya. Oh, ini jenis mangon, ini jenis pama, ini jenis birma, kelihatan. Bisa kita menilainya. Tetapi kalau sudah besar sampai menuju yang kedewasa, tentu kita memiliki tempat yang terbatas. Nah, kita dengan terpaksa kita taruh di box. Nah, contohnya kami sendiri tidak begitu mempunyai lahan yang luas. Tetapi bagaimana teman-teman kan mungkin sudah melihat hasil daripada ternakan kami. Itu lumayan juga ya. Tidak begitu spesial dan tidak juga begitu yang namanya kualitasnya rendah dari segi postur dan yang lainnya. Nah, usahakan kalau memang teman-teman menempatkan di box, itu setiap minggu kita usahakan 2 kali saja kita keluarkan dari box, kita berikan dia waktu 30 menit saja untuk yang namanya bukan kipu, mengais-mengais tanah yang memang dia butuhkan. Itu kalau kita keluarkan, instingnya pasti main. Dia akan melenturkan yang namanya lututnya itu biar menjadi kokoh. Nah, ada satu lagi yang mungkin teman-teman harus ketahui. Biasanya kalau kami memang menempatkan di dalam box,
itu juga kita lakukan seminggu 2 kali saja, sorenya dalam hal pemberian pakan. Bukan pakannya yang kita proteksi, tetapi bagaimana cara dia makan agar kakinya memang betul-betul juga bergerak saat dia makan. Intinya bagaimana cara kita memang mengatur strategi itu biar memiliki yang namanya lututnya lentur dan kokoh.